Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, fattariqu ilayhi wadihun lil qasidin, والدليل عليه لائق للناظرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد فيا أصحاب الفضائل Hadaratil Mukarramin, guru kita bersama Roy Suriah PWN Banten, Abu Yagi Haji Tubagus Abdul Hakim, guru kita bersama Abu Yagi Haji Ariman Anwar, Kiai Haji Sambas Atmaja, Kiai Haji Khazinatul Asrar, Kiai Haji Yamli, dan para kiai-kiai yang lain yang hadir, baik yang di atas maupun yang di bawah, kiai semua, bahkan banyak suriah juga yang duduk di bawah. Kiai Rahmatullah Fattani, Profesor Dr. Kiai Haji Wawan Wahyuddin, dan seluruh para suriah PWNU Banten yang saya muliakan, Ketua PWNU Banten Kiai Haji Bunyamin Hafidh beserta seluruh jajaran Tanfidiyah PWNU Banten, juga seluruh ketua lembaga, ketua Banom Muslimah NU, ibunda yang hadir. Mudah-mudahan senantiasa muslimah diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa mendampingi muslimin nahdiyin. Amin. Ketua DPW Ansor, ketua lembaga-lembaga PWNU Banten, baik dari RMI, karena walaupun saya ketuanya ada sekjennya itu yang harus dihormati juga, nyalon kalah sebab. Juga ketua dari Laksudam, ketua KKNU dan lain sebagainya. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa adalah sebuah proses. Pengumuman akhirnya nanti di hari kiamat. Mana puasa kita yang diterima, mana puasa yang tidak diterima, tidak ada yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti diumumkan oleh Allah melalui malaikat di akhirat. Tetapi sebelum pengumuman akhir itu ada quick count. Ada quick count yang bisa menjadi sebuah dalil bagi kita untuk mengetahui hasil sementara puasa kita. Apa hasil quick count-nya? La'allakum tattaqun, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita Ramadan, kemudian kita masuk bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan apa yang terjadi dengan takwa kita? Apakah takwa kita ini akan bertambah? Apakah takwa kita ini akan berkurang? Itu adalah quick count daripada hasil pahala Ramadan yang kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan. Nanti hasil akhir diumumkan oleh malaikat. Apakah hasil akhirnya ini sesuai dengan hasil quick count? Ini kita tunggu nanti. Yang jelas kemungkinan besar hasil akhir yang diumumkan oleh malaikat di hari kiamat tidak akan berbeda jauh dengan hasil quick count. Kalau sampai hasil yang diumumkan oleh malaikat berbeda jauh dengan apa yang dihasilkan oleh quick count,
atau berbeda dengan catatan kita sebagai manusia sendiri yang tarawihnya 20 kali, di sana dicatat 19, maka kita bisa menggugat di mahkamah pahala. Tidak usah demo-demo, kita cukup nanti di mahkamah konstitusi yang ada di akhirat. Kita jadikan saksi ahli malaikat raqib dan atid. Tidak usah demo-demo, semua ada aturannya. Tidak akan ada yang dizalimi oleh Allah. Tidak akan ada satu kebaikan pun yang tidak akan dicatat oleh Allah. Tidak ada kebaikan luput daripada pandangan, pantauan dan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa itu bahasanya bahasa Sanskerta sebenarnya, digunakan oleh orang Jawa. Puasa jerwong serang, jerwong kresek puasa, jerwong Sunda puasa, kata orang Melayu puasa. Tapi asal puasa adalah bahasa Sanskerta yang artinya pantangan. Bahasa Arabnya soma, saum, itu juga maknanya adalah al-imsaku wal inqita, menahan dan memutus. Jadi bahasa Sanskerta dengan bahasa Arab itu maknanya sama, adalah al-imsak wal inqita. Tapi kita lebih sering menggunakan bahasa Sanskerta daripada bahasa Arab. Orang Arab mengatakan saum, orang Indonesia mengatakan puasa, orang Jawa besok kita arep puasa, katuran yai dodok menipu. Jere wong menes isukan puasa dah, isukan puasa dah, eta puasa. Kata orang Indonesia besok kita puasa. Nawaitu shoma ghadin dimaknai dengan niat saya berpuasa. Kenapa ini bahasa Sanskerta yang lebih dekat ke Hindu ini lebih banyak digunakan oleh orang Indonesia daripada bahasa saum? Seperti juga sembahyang itu lebih sering digunakan oleh orang Nusantara dibanding dengan kata salat. Hanya di Banten yang saya tahu kata salat itu lebih akrab daripada kata sembahyang. Tapi kalau sudah masuk ke Cirebon, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, itu mereka lebih akrab dengan bahasa sembahyang. Lafaz Allah saja untuk kiai di Jawa Timur, di Jawa Tengah itu sering melafazkannya walaupun mereka orang yang fasih dengan Allah. Ini Islam model apa seperti ini? Ini adalah Islam tipologi Nusantara. Islam yang memiliki tipologi kekhasan khusus yang berbeda dengan tipologi Islam di Timur Tengah, di Eropa, di Afrika, dan di belahan bumi lainnya. Apa itu Islam Nusantara? Islam yang hadir, berartikulasi, berakulturasi dengan budaya-budaya Indonesia sejak diintrodus oleh para aulia-aulia yang menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara. Interaksi yang tiada henti antara ajaran Islam yang universal. Ajaran Islam yang universal itu tidaklah ajaran Arab. Ajaran Islam yang universal itu bukanlah ajaran Timur Tengah. Ajaran Islam universal adalah ajaran Islam ilahiyah samawiyah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kebetulan Nabi Muhammad adalah orang Arab. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan sholat misalnya, maka ada hubungan relasi ekosistem
antara perintah sholat itu dengan lingkungan sekitarnya yang menggunakan tradisi-tradisi dan peradaban Arab. Maka ketika diperintahkan sholat dan sholat itu haruslah menutup aurat, maka orang Arab yang biasa pakai sorban, orang Arab yang biasa pakai jubah, sholatnya pakai jubah dan pakai sorban. Intinya menutup aurat. Ketika Islam dibawa ke Cina, orang Cina laki-lakinya menggunakan baju tang, maka orang Cina sholatnya menggunakan baju tang. Ketika Islam bergeser ke India, orang India menggunakan baju sherwani, maka orang India ketika sholat menggunakan baju sherwani. Ketika bergeser ke Indonesia, Indonesia menggunakan sarung, kepalanya pakai peci, maka ibadah sholat dilaksanakan dengan sarung dan peci. Islam universalnya sama, sholat 5 waktu, syarat-syaratnya harus menutup aurat, tetapi perbedaan geografi klimatologi mempengaruhi tipologi khusus bagi daerah-daerah yang dimasuki Islam, sehingga membentuk sebuah tipologi Islam yang di Indonesia menjadi Islam Nusantara. Jadi apa yang kita baca dari hadis-hadis yang ada di Bukhari, yang ada di Muslim, yang ada di Turmudi, yang ada di Abu Dawud, yang ada di Nasai, yang ada di Ibnu Majah, itu di dalamnya ada ajaran-ajaran Islam yang universal. Di dalamnya pula ada ajaran-ajaran Islam yang telah berkelindan, yang telah berakulturasi dengan budaya-budaya Arab. Maka menurut Nahdlatul Ulama, ini kita para ulama harus mampu memilah mana sebenarnya itu ajaran Islam yang universal dan mana itu yang sebenarnya hanya merupakan hubungan timbal balik yang tiada henti antara ajaran Islam yang universal dari Allah dengan budaya-budaya setempat, dalam hal ini budaya Arab. Maka ketika sholat ini dibawa ke Indonesia, jadinya sholat seperti kita, pakai sarung, pakai peci. Ketika zakat fitrah di Madinah itu menggunakan kurma, maka ketika orang Indonesia zakat fitrah, tidak ada yang zakat fitrah kurma, tapi zakat fitrahnya adalah beras. Di mana beras? Karena makannya beras. Makan kurma 1 kilo pun tidak akan merasa kenyang orang Indonesia itu. Jadi sekarang ini ketika Nahdlatul Ulama menyebarkan, bukan hanya di Indonesia, prototipe tipologi Islam Nusantara ini kini mulai dibawa ke luar negeri, dibawa ke internasional, di mana negara bangsa itu menjadi sebuah keniscayaan di dalam the new order sejak peristiwa Perang Dunia yang Kedua, di mana batas-batas negara sekarang ini sudah menjadi jelas, diatur oleh PBB. Indonesia batasnya dari Sabang sampai Merauke. Tidak bisa orang Malaysia kemudian tiba-tiba menyerang Indonesia begitu saja. Kenapa? Karena ada perjanjian dari PBB. Berbeda dengan masa lalu. Kalau masa lalu siapa saja yang kuat, kita bisa menguasai negara manapun yang kita inginkan. Gajah Mada bisa menguasai daripada Thailand, bisa menguasai daripada Malaysia, Singapura, Brunei, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tetapi hari ini yang semacam itu tidak bisa dilakukan, bahkan oleh satu negara yang menjadi polisi dunia, negara Amerika Serikat sekalipun. Tidak bisa negara sekelas Amerika Serikat sekalipun tiba-tiba datang kepada suatu negara
kemudian dia mengklaim bahwa negara itu bagian daripada negaranya. Apa yang terjadi di Rusia sekarang ini yang ingin menyerang atau ekspansi terhadap Ukraina mendapat pertentangan dunia yang menurut Rusia hanya bisa dilakukan dalam hitungan hari, ini sampai hitungan tahun belum selesai. Kenapa? Karena dunia tidak mendukung Rusia. Makanya bagaimana dunia ini kemudian ditata dalam keharmonisan? Nahdlatul Ulama mempunyai sebuah konsep yang disebut dengan konsep Islam Nusantara. Tetapi berbeda dengan ajaran Islam Nusantara yang digagas dan diampu kemudian dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Sampai saat ini apabila negaranya di dunia ini semua seperti negara Pancasila dan mayoritasnya baik agama Islam maupun itu agama non-Islam seperti Nahdlatul Ulama Islam Nusantara yang memiliki tawassul dan i'tidal, kemudian dasar negara sebuah bangsa itu seperti Pancasila, di mana ada di sana kemanusiaan yang adil dan beradab, ada ketuhanan yang Maha Esa, semua agama diakui, semua agama dilindungi, sampai yang nelpon Allah pun tidak ditangkap. Ini Indonesia Pak, luar biasa. Ada yang nelpon Allah, saya yakin nelponnya salah sambung. Menurut telepon saya, ini puasa akan berakhir hari Selasa dan lebarannya hari Rabu. Tapi orang Jogja itu nelpon ke Allah, katanya lebarannya kemarin hari Jumat. Kalau kita terima hari Jumat kemarin ini sebagai lebaran, maka buka puasa sekarang ini buka puasa apa? Enggak sah kita buka puasanya. Kalau kita terima teleponnya orang Jogja kemarin ini, Ansor itu, Ansor. Kita mau hajar itu orang, ternyata dulunya anggota Ansor. Jadi enggak jadi kita ngajar itu Abah Benu itu. Ternyata setelah dapat informasi dari intelijen bangsa bahwa dia dulunya pernah di Ansor, aktivis Ansor sampai tahun 71. Jadi kira-kira kalau Ansor nih sama Banser berani-berani melepaskan diri dari PWNU dan PCNU, nasibnya akan menjadi Bang Beni begitu itu. Jadi ngacak urusannya itu. Makanya Ansor ini jangan macam-macam. Ini Ansor harus sering silaturahmi kepada PW, betul? Harus silaturahmi kepada PB, kepada PC, ke MWC. Jangan Ansor bikin baksul masain sendiri. Inilah Islam Nusantara yang akan kita jual. Kita jual kepada dunia untuk apa? Menjaga keharmonisan dunia. Karena salah satu daripada amanah Undang-Undang Dasar kita adalah ikut serta di dalam menjaga ketertiban dunia. Ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Dan NU sebagai elemen terpenting dari bangsa Indonesia, di mana 53% umat Islam yang ada di Indonesia mengaku dirinya sebagai umat Islam yang berafiliasi terhadap Nahdlatul Ulama. Maka apabila Nahdlatul Ulama bersikap tentang paham keagamaan tertentu, ini akan signifikan efeknya bagi kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia ini. Makanya menurut Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah, demikian juga Asy-Syahristani di dalam kitab Al-Milal wan Nihal, demikian pula Clifford Geertz di dalam bukunya Islam Observer mengatakan bahwa perbedaan geografi dan perbedaan klimatologi mempengaruhi watak manusia yang hidup di atasnya. Dari situ pula didapati bahwa Islam yang universal ini seperti air
yang apabila dibawa ke cangkir akan seperti cangkir, dibawa ke gelas akan seperti gelas. Di mana tipologi gelas tidak bisa air ini dipaksakan airnya menjadi baku, airnya seperti air cangkir dimasukkan ke gelas, pecah gelasnya bos. Ini pula yang terjadi di Arab. Ini pula yang terjadi di Arab. Arab itu juga berbeda-beda. Arab di Timur Tengah beda dengan Arab di Maroko. Arab di Timur Tengah beda dengan Arab di sebelah laut, yaitu di Yaman. Di Yaman itu Arabnya Arab Aribah, Arab asli, keturunan Qahtan. Kalau di Timur Tengah yang di Saudi, di Hijaz, itu Arabnya adalah Arab Musta'ribah, keturunan Ismail. Arab Qahtan yang ada di Yaman seperti ini. Di sini ada Al-Katiri. Mana Pak Haji Al-Katiri? Ini orang Arab asli. Ini kalau di tes DNA hasilnya J1 ini. Orang Arab daripada Aribah minimal J. Kalau Ba'alawi ini bukan Arab Aribah, bukan Arab Musta'ribah, orang Arab ini bukan. Sudah di tes DNA 180 orang Ba'alawi di tes DNA, itu hasilnya dia bukan orang Arab Aribah Yaman, bukan orang Musta'ribah Hijaz. Orang mana? Buang timine. Langsung dulu. Ternyata mereka pendatang di Yaman, kemudian di sana mereka mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib bagi umat Islam untuk menolak mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Kenapa? Getih mesti dulu, mesti periksa. Bengen mah hanya dengan tesis saya. Tesis mah adalah istihad. Istihad itu dhannun qawiyun, berbeda dengan periksa darah. Kalau periksa darah seperti sekarang ini sudah 180 orang Ba'alawi, kabit-kabit tes DNA, hasilnya semuanya tidak ada yang keturunan Arab. Mereka hasilnya keturunan Kaukasus yang ada di pinggiran Iran, Turki, dan Turkmenistan. Disitulah mereka ada. Mesti pada kuatinan dekerin tes DNA lebih takut daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan apa namanya aja betul-betul baik. Ini kenapa? Menjaga kemuliaan nasab Rasulullah hukumnya wajib. Menjaga kemuliaan nasab Rasulullah hukumnya wajib. Manin kasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alayhi haram. Siapa orang yang menisbatkan diri kepada bukan ayahnya sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka surga adalah haram. Tapi kalau Ba'alawi ini G mah waduh. Waduh, betul ngara-ngara baca aja ngaku-ngaku keturunan Nabi Ibrahim aja bukan. Ada. Turunan Nabi Ibrahim itu harus J1. Dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang belum terjadi mutasi genetik. Jadi apabila darah kita diperiksa yang mengaku sebagai keturunan Nabi Ibrahim, turunan Nabi Ismail, turunan Nabi Muhammad garis lurus laki-laki dari Sayyidina Ali, maka haplogrupnya harus J1. Dan Ba'alawi ini Al-Attas, As-Sigab bin Syihab bin Semit bin Bar, tidak ada yang J1. Hada yadullu ala annahum laisu min duriyati Rasulullah SAW bin Maram. Dan barang siapa orang yang sudah terang benderang seperti matahari di siang hari begini masih mengakui mereka sebagai turun Nabi, maka mereka sama dengan mendukung orang yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.